محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah jamaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan surganya insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu meninggalkan perintah Allah untuk melakukan khitan, terutama pada laki-laki. Sedangkan pada perempuan hukumnya sunnah atau dianjurkan untuk melakukan khitan. Pada laki-laki hukumnya wajib dalam pandangan jumhur ulama berdasarkan hadis Nabi SAW. Kita lanjutkan dosa besar berikutnya, yaitu tarkul amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar ma'al qudrah bi an amina 'ala nafsihi wa malihi. Yang termasuk dosa besar adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar di saat dia tahu kalau dia melakukan itu dia aman, posisinya aman terhadap dirinya dan aman terhadap keluarga juga hartanya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari judul ini yang ingin disasar adalah mereka yang punya kemampuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan kemampuannya ini bisa berbentuk jabatan, kekuasaan atau kekuatan yang kalau dia melakukannya tidak ada yang menyebabkan dia harus melarikan diri setelah beramar ma'ruf nahi munkar. Dia kuat dan dia tidak mungkin dijatuhkan hanya karena melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia tidak melakukannya. Ketika dia punya kekuatan dan tidak mungkin untuk dilawan oleh orang yang dia cegah kemungkarannya, tapi dia tidak melakukannya, artinya punya lembaga resmi di bawah lindungan negara, di bawah lindungan undang-undang, tapi diam saja, tidak melakukan apapun. Di saat masyarakat melakukan maksiat dan tidak memperbaiki keadaan apapun. Ada kalanya satu lembaga yang ditugaskan memperhatikan syariat hanya dapat dan kemudian mengeluarkan jurnal, mengeluarkan buletin yang masyarakat jatuh dalam maksiat, surat ultimatum apapun, tidak ada apapun. Jadi maksiat tetap jalan, dan orang-orang yang diberi kuasa dalam pemerintahan untuk melakukannya dalam keadaan, disinilah berarti meninggalkan amar ma'ruf munkar. Pada dasarnya adalah menjadi semua diberi. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebut ayat-ayat tentang
wajibnya melakukan mungkar. Di antaranya dalam surat Taubah ayat 71 Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat, orang yang mukmin laki-laki perempuan, ba'dhum ya ba'dhin, bersyarikat dalam saling melindungi. Mereka itu hendaknya menyuruh mereka melarang kemungkaran. Itulah tugas mukmin dan mukminat. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri, tolong-menolonglah engkau dalam kebaikan dan ketakwaan, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, di dalam kubur. Dan inilah yang menjadi tugas kita, Bapak Ibu yang Allah, kita punya pengetahuan tentang kebaikan, ajarkanlah. Jadi beramar ma'ruf, suruhlah kebaikan, dan paling kurang tidak harus berdiri di atas mimbar. Lisan kita ini bisa bergerak kapanpun, dimanapun mendakwahkan kebaikan. Minimal kita dakwahkan untuk diri kita sendiri dan keluarga, itu minimal. Karena nanti ujungnya di akhir zaman kita hanya mampu beramar ma'ruf dan nahi mungkar hanya pada skop yang paling kecil, yaitu keluarga kita. Makanya Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang bisa dilakukan, dan tidak mesti menjadi seorang ustaz, tengku, harus menjadi orang yang ahli agama, tidak. Kalau dengan akal kita, dan paling mungkin kita pernah mendengarkan bahwa ini menurut agama ini adalah kebaikan, maka mengatakan sesuatu tentang yang baik itu pahalanya sama dengan berdiri di atas mimbar. Kadang-kadang tidak semua orang diizinkan berdiri di atas mimbar, karena hari ini mimbar itu menjadi tempat yang selektif, kadang-kadang diukur dengan gelar seseorang. Jadi ini hal yang mungkin menjadi seleksi alam, tapi Allah tidak mengatakan bahawa yang berhak beramar ma'ruf itu cuma golongan orang-orang yang sedikit diberi pengetahuan oleh Allah. Tidak. Seorang ayah mengatakan ke anaknya, nak, jangan sampai tinggal salat. Lalu dia bawa anaknya bersamanya salat berjamaah, sehingga dia kenal bagaimana tata cara berjamaah. Lalu dia nasihati anaknya, kalau di masjid jangan buat ribut, kalau di masjid jangan ganggu orang salat. Itu semuanya amar ma'ruf. Dia suruh istrinya untuk memakai pakaian yang menutup aurat. Dia larang istrinya keluar dengan minyak wangi berlebihan di luar rumahnya, atau berdandan yang menyebabkan fitnah. Itu juga nahi mungkar. Dan ayah ini mendapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Adakah lisan yang lebih baik, atau adakah perkataan yang lebih baik kecuali mereka yang mendakwahkan kebaikan demi Allah atau untuk jalan Allah? Tidak ada, kata Allah. Semua kalimat yang kita keluarkan hari-hari, kita pimpin rapat, kita lakukan seminar di mana-mana, kemudian kita ajarkan pelajaran apapun, tapi yang terbaik adalah lisan yang mengatur kalimat untuk mengajak kebaikan kepada orang banyak. Itulah lisan terbaik. Dari Nabi awal Allah telah bebankan bahawa hidup ini harus berputar, walaupun generasi berganti, tapi amar ma'ruf nahi mungkar tidak pernah berhenti. Itu yang dibebankan kepada para nabi. Maka kita yang kemudian telah dipatenkan oleh Allah, nabi kita, nabi terakhir, tidak ada kemungkinan untuk ada nabi setelah itu.
maka kitalah orang-orang yang mewariskan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dari para nabi. Maka jangan tinggalkan ini sampai kiamat datang. Namun sayangnya orang hari ini kadang-kadang hanya pintar beramar ma'ruf tapi tidak mau melakukan nahi mungkar, dan ini adalah penyebab kehancuran tatanan hidup. Sekaligus Allah juga menyebutkan bahawa ada azab yang sedang Allah persiapkan bagi mereka yang meninggalkan perkara ini. Jadi kita kadang-kadang lebih mudah amar ma'ruf. Kita pintar beramar ma'ruf, kita sertakan dalil, kita bacakan ayat, kita bacakan hadis, tapi kita ajak kebaikan, itu lebih mudah. Tapi melakukan nahi mungkar kita tidak lakukan. Inilah amalan orang Yahudi, kata Allah SWT. Dulu para pembesar-pembesar Bani Israel itu hanya pintar dan bersemangat mengajak kebaikan, tetapi mereka duduk bersama orang-orang yang mungkar. Jadi mulutnya pintar ceramah, pintar beri tausiah, tetapi ketika menghadapi kemungkaran mereka tidak lakukan nahi mungkar, hanya amar ma'ruf. Karena amar ma'ruf tanpa risiko. Yang beresiko itu nahi mungkar. Amar ma'ruf itu kalau kita ajak orang berbuat baik, orang tidak senang pun cuma diam saja, yang kita ajak pun kebaikan. Kalau kita mengatakan sesuatu yang sifatnya mengajak salat, bayarlah zakat, lakukanlah haji bila mampu, nggak ada resiko. Orang mau dengar mau tidak pun dia tidak akan marah kepada yang memberi nasihat untuk amar ma'ruf. Yang beresiko itu kapan? Ketika kita mulai terjun kepada nahi mungkar. Kita mulai stop orang di jalan hanya gara-gara tidak memakai jilbab, beresiko. Makanya orang-orang yang mulai melangkah kepada nahi mungkar itu harus mempersiapkan mental lebih. Semua orang yang hanya pintar bicara kebaikan, dipuji-puji orang, dinaikkan derajatnya oleh manusia. Orang-orang berkata, Masya Allah, sungguh indah nasihatnya. Tapi ketika orang disuruh untuk meninggalkan keburukan, mulailah orang akan memprotes, mengkritik, mengatakan apa kepegahannya. Apalagi yang kita protes adalah kebiasaan masyarakat yang sudah mungkin ratusan tahun terbenam di dalam masyarakat, dan itu adalah kesalahan. Lalu kita katakan jangan lakukan itu lagi, jangan itu lagi, maka di saat itulah mulailah terjadinya perlawanan. Makanya Allah ketika menurunkan ayat-ayat tentang amar ma'ruf, menyuruh kebaikan, itu ayatnya tanpa ada jenjang yang lama. Langsung kalimat-kalimat Allah tentang suruh kebaikan itu tidak ada jenjang atau periodisasi yang lama. Tapi begitu tentang nahi mungkar, Allah mulai berdakwah, mendakwahkan hambanya sendiri dengan jenjang waktu yang lama. Contohnya saja yang paling banyak kita ketahui, ketika melarang orang untuk minum arak atau khamar, itu perlu 3 periode untuk membuat orang bisa meninggalkan khamar. Jadi nggak langsung dihantam oleh Allah haram, tidak. Dikasih tahu dulu bahwa di dalam khamar itu ada baiknya, cuma banyak keburukannya. Lalu kemudian setelah lama mereka terbiasa untuk mengetahui bahwa khamar itu ada keburukan-keburukan. Lalu kemudian mulailah Allah mengatakan jangan salat kalau sedang mabuk. Mabuk boleh, ini bahasa Allah. Jadi mabuk itu boleh, tetapi jangan sampai bawa ke dalam salat. Maka orang-orang mulai meninggalkan mabuk atau minum khamar di waktu-waktu yang jauh dari salat. Jadi nggak berani lagi mabuk, takut salatnya tidak sah. Tapi belum dilarang. Kali ketiga ketika sudah terbiasa begitu, barulah Allah katakan khamar itu haram. Itu model nahi mungkar. Makanya hari ini tantangan terbesar bagi orang-orang yang diberi kekuasaan oleh Allah adalah ketika melakukan nahi mungkar.
Kalau dia tidak punya kuasa kuat, maka dia dijatuhkan oleh orang yang lebih kuat di atasnya demi mempertahankan kemungkaran itu. Makanya jangan heran berita-berita mengabarkan apabila satu kota besar ketika ditutup lokalisasi, maka yang turun adalah orang-orang yang mengambil manfaat dari lokalisasi itu. Jadi ketika pelacuran dihabisi di dalam satu kota besar, itu yang menghabisi akan mendapatkan cercaan, cacian, celaan. Tapi kalau seorang ustaz masuk ke dalam lokalisasi mendakwahkan para pelacur, adakah yang mencelanya? Terlalu sedikit. Banyak orang memujinya, bahkan pelacur pun menyukainya. Tapi ketika mencoba menutup tempat itu, mulailah terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inilah kebiasaan Yahudi, sehingga disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 79, 78, 79. Apa kata Allah? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Allah laknat orang-orang kafir dari Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, mulai dari lisannya Nabi Allah Daud sampai Isa ibnu Maryam, semuanya melaknat. Apa yang dilaknat? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yaitu dengan maksiat mereka dan melampaui batasnya mereka. Bagaimana melampaui batas mereka? Kanu la yatanahawna an munkar. Kata Allah, kebiasaan Bani Israel, Yahudi itu, la yatanahawna 'ani munkar, mereka tidak melakukan nahi munkar. Jadi sudah saling la yatanahaw, itu sudah tidak saling lagi mencegah kemungkaran. Fa'aluhu, dan itu kemungkar yang mereka sudah lakukan. Labi'sa ma kanu ya'malun, sungguh buruk perlakuan mereka. Maka diberi banyak azab oleh Allah. Ini orang-orang yang menjadi ruhban atau rahib di masa Bani Israel. Keadaannya begitu, Pak. Jadi cuma naik dari satu mimbar ke mimbar lain, katakan yang ini, tapi tidak ada yang berani menahan, tidak ada yang berani mengatakan bahwa riba itu haram, kredit berbunga itu haram. Tidak ada. Jadi semuanya hanya mengajak pada kebaikan. Marilah kita berbuat baik, marilah kita masuk surga. Tidak ada waktu itu yang sudah mulai langsung turun mencegah kemungkaran. Maka apa kata Allah? Dilaknatlah mereka. Jadi timpang, hanya mengatakan amar ma'ruf tapi meninggalkan nahi mungkar. Kalau sudah sampai pada tahap kedua-duanya ditinggalkan atau salah satunya, maka Nabi SAW itu telah menyebutkan tentang akan turunnya azab. Jadi ketika mulut orang-orang yang faham mulai terkunci, bahkan ikut duduk bersama dengan orang-orang yang mungkar, melanggengkan kemungkaran mereka. Jadi kalau dulu Masya Allah, sebelum mendapat jabatan apapun, suaranya frontal, keras, mengatakan begini, mengatakan begitu, bahwa ini zalim, itu zalim. Begitu diajak duduk bersama, diberi makan, bahkan diberi jabatan, mulutnya terkunci untuk mempertahankan legalitas jabatannya. Dan itulah yang terjadi di akhir zaman. Ada masih tersisa orang-orang yang berani, tapi dia akan dibuat terkunci di tempatnya sendiri. Bahkan mereka ditangkap, dipenjarakan agar tidak melakukan nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat, karena nahi mungkar merajalela, karena kemungkaran merajalela. Tapi para penjilat, orang-orang yang punya ilmu, lalu diam saja, yang penting gaji keluar di akhir bulan atau di awal bulan, mereka diam. Inilah yang dipelihara, bahkan setiap kalimat mendukung kemungkaran. Dan itu banyak terjadi. Dulu sebelum dapat jabatan, dia mengatakan bahwa hukum melakukan asuransi haram. Begitu dapat jabatan, berubah. Itu sekarang perlu didukung, itu begini, itu begini. Dan begitulah keadaan hari ini. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang menyatakan kalau meninggalkan perkara ini, tunggulah azab. Makanya Rasul mengatakan dari hadis riwayat Nasa'i, hadis dengan derajat yang sahih,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innan nas awil qaum, apabila suatu kaum iza ra'au al-munkar falam yughayyiruhu ammahumullah bi'iqab, kalau satu kaum telah melihat kemungkaran lalu mereka diam, tidak berusaha merubah kemungkaran itu, maka Allah akan berikan azab kepada semua mereka. Maksud semua mereka, yang melakukan maksiat dapat azab, yang diam saja walaupun cuma salat jamaah tiap hari tapi diam saja, ya, maka semua mereka diberi azab oleh Allah. Pelaku maksiat dapat azab kerana maksiatnya. Orang yang diam saja walaupun cuma melakukan amar ma'ruf saja tapi tidak nahi mungkar, Allah pun beri azab kerana mereka diam di atas kemungkaran yang terjadi. Lalu dalam hadis yang lain, hadis riwayat Abu Daud juga dengan derajat yang sahih, Rasulullah mengatakan, ma min qaumin, kalau ada satu kaum ya'malu fihim bil ma'asi, lalu di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang bermaksiat, summa yaqdiruna ala ayyughayyiru, dan kaum itu bisa dan mampu mengubah dan mencegah maksiat itu tapi mereka tidak rubah, ya, summa la yughayyirun, enggak dirubahnya, dibiarkan saja, illa yushaka ay ya'ummuhumullah bi'iqab, maka dipastikan akan turun azab kepada mereka. Makanya semua azab itu turunnya pasti berkenaan dengan diamnya kita pada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau sudah semua komponen diam, berarti tunggu azab. Ya. Lihatlah hari-hari kita ketika sebelum tsunami datang. Kalau kita refleksi kembali, lihatlah hari-hari kita sebelum tsunami datang. Maksiat merajalela di tengah-tengah konflik, ya, di tengah-tengah konflik kita tidak berani mencegah maksiat. Bahkan malam terakhir sebelum tsunami, pesta besar-besaran di samping pantai-pantai, ya, menghadirkan pelacur-pelacur dari berbagai kawasan, dan orang tidak bisa mencegahnya, tidak punya kekuatan. Ketika sudah memuncak kemarahan Allah karena tidak ada lagi kekuatan yang bisa mencegah, maka Allah turun tangan langsung, ya. Allah suruh lautan untuk menyiramkan airnya ke atas daratan. Hancurlah kemah-kemah tempat pelacuran di malam hari, ya, di malam itu, Pak. Itu kalau sudah memuncak maksiat, maka tidak boleh diam. Apalagi yang paling berat dosanya ini para penguasa, Pak. Ya, paling berat. Ya, kadang-kadang orang suka mendaftarkan diri untuk menjadi penguasa, tidak tahu resikonya. Semua maksiat yang terjadi di kota yang menjadi area kekuasaannya, dosanya dibebankan kepadanya di saat dia diam, ya. Alhamdulillah kalau ada pemimpin hari ini yang memikirkan nasib tentang akhiratnya. Dia kerahkan pasukan-pasukannya, ya, apakah WH, Satpol PP atau siapapun yang dia kerahkan, lalu ditutuplah tempat pelacuran, dan itulah pemimpin yang baik. Itulah yang menyelamatkan satu tempat itu daripada kemarahan Allah. Dan jangan kita berfikir bahawa kita bisa lenyapkan semua, tidak ada. Maksiat itu enggak bisa dilenyapkan semua. Dari zaman Nabi manapun tetap ada yang bermaksiat. Allah enggak minta bahawa tutup dan tidak ada maksiat satupun, enggak mungkin. Allah enggak minta itu, karena syaitan itu dilepaskan oleh Allah untuk mengajak orang bermaksiat. Allah enggak minta itu. Yang Allah minta apa? Ada tidak usaha mencegah maksiat, itu saja. Masalah berhasil tidak berhasil enggak penting, kok. Enggak penting berhasil tidak berhasil. Enggak mungkin kita membiayai semua pelacur untuk mendapatkan kerja. Enggak mungkin kita menahan orang pacaran. Enggak pacaran di tepi jalan, mereka akan cari jalan-jalan di pelosok-pelosok. Kita larang orang pacaran di bawah pohon, mereka naik ke atas pohon, Pak. Enggak mungkin itu. Allah enggak peduli. Maksiat itu pasti berlaku karena syaitan dilepaskan, Allah tidak dibelenggu. Kecuali Ramadan, itu pun dibelenggu dengan berbagai tafsiran. Makanya Ramadan kurang maksiat. Enggak mungkin itu terjadi kita hapuskan maksiat. Yang Allah inginkan dari kita apa? Ada tidak suaramu mengambil andil dalam mencoba mencegah kemungkaran? Itu saja. Itu saja. Maka ya, titip pesan kami kepada pemimpin. Kalau mau kota ini aman, tidak ditenggelamkan Allah, tidak diputuskan jembatan sehingga kita tidak mampu lagi bekerja,
Kalau ingin Allah masih turunkan rahmatnya, maka tetaplah berprinsip cegahlah kemungkaran, cegahlah kemungkaran. Kadang-kadang sayang sekali orang diam. Maka saya kadang-kadang ulang kasus Pak, itu di pasar Impres itu rentenir berjalan-jalan Pak, di setiap lorong hampir semuanya menggunakan jasa rentenir, tapi tidak ada pencegahan karena dianggap apa? Itu legal, santai aja, itu legal, dilegalkan oleh pemerintah. Nah, nggak ada. Kepala pasar diam, kemudian orang-orang yang faham dan punya kuasa di situ juga diam. Memang kekuasaan menghadirkan. Maka oleh karena itu, pilihlah pemimpin yang berjiwa agama untuk membuat Indonesia ini tetap disayang Allah. Kalau terpilih pemimpin yang punya kelakuan suka bermaksiat, tunggulah azab berikutnya akan Allah hadirkan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.